Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini sedikit saya akan kasih bagaimana proses awal dari pembuatan website. Yang kita gunakan itu ada dua aplikasi, ada Exam sama WordPress. Nah, untuk tugas pertama, teman-teman bisa catat per kelompok. Yang pertama, apa itu pengertian dari Exam? Tulisannya XAMPP. Yang kedua, apa itu WordPress? Itu untuk tugas pertama. Oke, langsung kita lanjut. Ada dua aplikasi yang di sini yang kita butuhkan. Yang tadi seperti XAMPP atau WordPress. Nah, untuk Exam sendiri teman-teman bisa download di situs resminya di XAMPP, dan di WordPress juga sama. Untuk di situs masing-masing sudah ada menyiapkan. Nah, kali ini saya menggunakan WordPress yang versi 4,97. Nah, jadi teman-teman bisa cek atau teman-teman nanti bisa download file yang sudah saya kirim. Ini baik per kelompok ataupun di Google Classroom. Oke. Untuk proses pertama kita harus menginstal terlebih dahulu yang namanya Exam ini. Nah, jadi teman-teman bisa ketahui juga Exam sendiri adalah sedikit saya sampaikan, adalah salah satu aplikasi pembantu untuk proses localhost dalam pembuatan aplikasi, dalam pembuatan website. Itu sedikit kunci pertama dari Exam sendiri. Nah, untuk kelanjutannya teman-teman bisa cari apa sih dari fungsi dari Exam, pengertiannya apa saja, contoh Exam dan sebagainya. Begitu juga dengan WordPress. Oke, pertama sekali kita install terlebih dahulu Examnya. Oke, nah ini tampilan pertama ketika teman-teman sudah masuk dalam proses penginstalan XAMPP atau XAMPP, atau terserah teman-teman. Untuk pengucapan aplikasi ini bervariasi, ada yang menyebutkan XAMPP, ada yang Exam dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita bisa pilih next. Nah, ini diharapkan semua fitur bisa diceklis semua, dari server, dari program, dari bahasa pemrograman. Diusahakan untuk dicek terlebih dahulu. Terkadang ada beberapa yang tidak terchecklist, jadi untuk select komponen ini diharapkan semuanya bisa terchecklist. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini karena saya sudah ada penginstalan pertama XAMPP, jadi mungkin untuk praktek dari awal bisa kita, teman kalau misalkan untuk teman-teman proses di sini bisa langsung dinexkan saja, cuman karena saya sudah ada, jadi agar tidak tertimpa atau terhapus data lama, saya jadikan XAMPP 1 atau XAMPP 2020. Next. Nah, untuk proses penginstalan ini teman-teman bisa tunggu sampai selesai. Jadi ini preparing to install. Nah, jika sudah selesai dalam proses penginstalan aplikasi XAMPP-nya, jadi teman-teman bisa langsung buka counter panel XAMPP-nya. Di sini ada beberapa pilihan untuk memulai, ada beberapa aksi, ada modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, untuk tugas ketiga, tata per kelompok, teman-teman cari perbedaan ataupun fungsi dari modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita aktifkan. Nah, untuk localhost sendiri, untuk pembuatan website kita hanya perlu menggunakan dua modul, yaitu yang pertama Apache, yang kedua ada MySQL. Kita aktifkan langsung di aksinya, kita startkan. Begitu juga dengan MySQL. Nah, jika sudah aktif, berarti kita selesai di XAMPP-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pemindahan. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu di local disk C kita, apakah
aplikasi sampai yang sudah kita install tadi sudah ada. Nah, ini bisa teman-teman cek di local disk C-nya ataupun local disk penyimpanan aplikasi yang teman-teman pilih waktu proses instalasinya. Nah, di sini saya menentukan di local disk C sudah ada, teman-teman bisa cek. Nah, di sini ada beberapa fitur dari SAMPP. Nah, yang perlu digarisbawahi yang menjadi bahan utama kita di folder htdocs. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, di sini ada dashboard, ada SAMPP, ada image, ada aplikasi. Nah, untuk memulai prosesnya terlebih dahulu kita memastikan apakah SAMPP untuk lokal host kita ini sudah aktif atau bisa digunakan. Kita bisa mengeceknya di Google Chrome ataupun web browser lainnya. Nah, selanjutnya kita buat di sini localhost. Nah, localhost _2. Kita bisa welcome to SAMPP. Kalau bisa untuk pengujian ini teman-teman matikan dulu wifi-nya, ataupun misalkan teman-teman menggunakan LAN, dipastikan tidak terhubung ke internet dulu untuk memastikan bahwa lokal disk kita ini benar-benar lokal host kita ini benar-benar bisa digunakan. Nah, di sini ada PHP admin, teman-teman bisa pilih. Oke, nah ini adalah server teman-teman. Di sini bisa pembuatan database. Nah, untuk memulai proses pembuatan website nanti kita juga akan menggunakan database pastinya untuk proses penyimpanan data untuk website kita. Nah, ini akan menjadi soal nomor 4 yang teman-teman harus cari apa yang dimaksud, apa yang pengertian atau sebagainya, ataupun implementasi dari basis data ataupun database. Oke, itu soal nomor 4 bisa teman-teman cari nantinya. Oke, selanjutnya ketika sudah bisa digunakan localhost-nya, selanjutnya kita merubah indeks PHP ini dengan kita copy saja, kita tambah, kita pastikan terlebih dahulu di sini. Nah, kita rubah indeks PHP ini menjadi indeks HTML. Rename HTML. Oke, jika sudah bisa kita cut dan kita pindahkan ke htdocs tadi. Oke, jika sudah kita cek kembali di web browser kita, localhost. Oke, sudah bisa juga. Nah, selanjutnya kita pindahkan terlebih dahulu file dari WordPress. Nah, sebelum kita pindahkan itu bisa kita kita pindahkan dalam bentuk zip ke SAMPP htdocs dan kita pastikan saja di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita ekstrak output WordPress. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah ini kita akan masuk proses penginstalan WordPress-nya ke dalam localhost kita. Oke, kita tunggu sampai selesai. Sudah ada WordPress. Oke, nah jika teman-teman sudah mengecek apakah localhost yang sudah bisa digunakan tanpa harus connect internet,
Selanjutnya kita akan masuk ke proses penginstalan WordPress-nya. Nah, di sini di localhost ini kita copy dulu nama foldernya. Di sini nanti disesuaikan nama folder, mungkin teman-teman terlupa atau menyesuaikan dengan nama website yang akan teman-teman buat. Di sini saya coba tetap menggunakan ini, rename. Saya copy nama foldernya. Selanjutnya masuk ke web browser. Di sini kita hapus dashboardnya dan kita pastekan. Nah, setelah itu baru kita enter. Nah, kita akan masuk ke indeks WordPress-nya. Kemudian kita tinggal masuk. Nah, kita masuk ke proses setup konfigurasinya. Nah, di sini ada welcome to WordPress. Jadi sebelum kita memulai, kita butuh beberapa informasi untuk database kita. Jadi kita akan membuat nama database username, database password, dan database host. Oke, kita akan mulai proses misalnya. Kita let's go langsung. Nah, di sini kita akan masuk ke proses database. Nah, di sini diharapkan setelah teman-teman masuk dalam proses ini, teman-teman pindah ke laman pembuatan database tadi. Nah, di sini di localhost /php my admin /. Nah, teman-teman bisa langsung membuatnya. New, kita tunggu prosesnya. Teman-teman bisa membuat nama database-nya di sini tanpa harus menggunakan space. Jadi misalkan teman-teman membuat misalkan web game, teman-teman pisahkan dengan underscore, jadi web_game. Coba kita tes web. Oke, penyortirannya langsung saja kita buat. Database tes web telah dibuat. Teman-teman bisa cek di sini tes web. Oke, di sini sudah ada basis datanya tes web. Nah, kita masuk lagi di sini, berarti kita masukkan namanya, sesuaikan tes web. Username-nya admin. Passwordnya dikosongkan aja. Database-nya localhost, table prefix-nya wp. Oke, itu sudah. Nah, jadi database name ini bisa teman-teman sesuaikan dengan database yang teman-teman buat di localhost php my admin tadi di sini. Nah, atau teman-teman bisa membuatnya dengan WordPress_db. DB itu biasa kalau istilah di dunia per webnya adalah database, jadi bisa diistilahkan dengan DB. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, username-nya kita rubah menjadi root. Nah, di sini passwordnya kita hilangkan saja agar tidak terlupa. Database hostnya tetap localhost dan tabel prefixnya tetap wp_. Selanjutnya kita submit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi. Run dan instalasi. Site title. Nah, site title ini istilahnya untuk nanti jadi hosting teman-teman. Contohnya mungkin slk.pajakanriau.com, atau nanti terkait game dunia game indonesia.co.id.com. Kalau istilah domainnya nanti untuk teman-teman yang sudah ketahui, bisa menggunakan yang komersial aja seperti .com, karena di sini hanya untuk identitas saja. Karena untuk WordPress sendiri masih kita install dalam localhost, dan kemungkinan besar nanti untuk project akhirnya akan kita hosting per kelompok. Jadi untuk site title-nya bisa digunakan saja tergantung dengan konten dari web teman-teman yang dibuat nantinya. Contohnya mungkin dunia kesehatan,
duniakesehatan.com. Oke. Username-nya di sini kita buat username di sini untuk masuk ke proses pengeditan, proses segala macam untuk masuk ke web teman-teman nantinya. Jadi username-nya diharapkan jangan lupa di sini saya pilih untuk pemberian. Passwordnya jika teman-teman ingin menggunakan ini boleh teman-teman catat, karena ini dengan kategori, dengan simbol, dengan huruf, dengan angka menghasilkan password yang sangat kuat dan sangat tidak mudah diretas. Untuk menyesuaikan saja di sini saya buat contohnya 1997 2020 medium, masih oke. Your email bisa teman-teman masukkan email teman-teman. Oke, search engine visibility. Oke, install WordPress. Untuk proses loadingnya ini bisa disesuaikan dengan spek komputer teman-teman, atau misalkan teman-teman menggunakan komputer yang di atas rata-rata, prosesnya akan cepat selesai. Nah, sudah selesai. Di sini sukses prosesnya. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Username-nya Noprian, passwordnya your choice password. Selanjutnya kita login. Nah, username atau email address jadi kita masukkan aja Noprian tadi. Passwordnya jangan sampai lupa Nofri, huruf depannya kapital, Nofri 1997 2020. Remember me. Login. Oke, kita masuk ke dashboard web kita. Oke. Di sini ada beberapa proses post, media, page, comment, reference, plugin, user, tool, setting, dan sebagainya. Nah, untuk lihat webnya di sini bisa klik duniakesehatan.com. Nah, tampilan pertama web kita. Lower, post, zip. Oke, untuk pertama dan video pertama ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kedepannya akan kita bahas per diskusi per kelompok. Jadi untuk masing-masing kelompok saya harapkan sudah pada posisi seperti ini, webnya sudah jadi dalam bentuk localhost, dan nanti akan masuk ke penilaian dan masuk ke tahap berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam grup. Jika masih malu-malu dan segan bisa personal chat ke saya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa pada tahapan pertama kita proses instalasi SAMPP. Oke, mana dia tadi? SAMPP-nya sudah aktif. Selanjutnya kita melakukan proses action start pada Apache, pada modul Apache dan MySQL. Selanjutnya kita cek bahwa apakah SAMPP kita sudah bisa memanggil localhost. Selanjutnya kita cek di web browser, sudah bisa. Nah, selanjutnya kita pindahkan file instalasi WordPress-nya ke dalam htdocs. Di sini htdocs di file SAMPP. Double klik, kita masuk ke file htdocs. Selanjutnya kita pindahkan dalam bentuk format zip yang saya kirim atau teman-teman download. Selanjutnya kita ekstrak dalam bentuk folder agar bisa diakses. Selanjutnya kita panggil dan kita install WordPress ini dengan cara localhost garing-garing WordPress, sesuaikan dengan nama folder WordPress yang teman-teman buat di htdocs. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, layanan akan saya buka selama WhatsApp saya masih aktif. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.